Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian. Sebenarnya saya ini bukan orang yang pandai menyanyi. Bahkan kalau menyanyi pun sering berubah nadanya. Dan saya juga bukan orang yang ngerti musik, apalagi mengerti kunci-kuncinya. Sangat tidak mengerti. Nggak tahu sama sekali. Tetapi saya punya satu kebiasaan. Saya sering menyembah Tuhan dalam hati, dengan nada, dengan bermazmur. Kadang saya bersenandung kecil di dalam doa. Setiap kata-kata saya jadikan satu pujian. Dari situ tanpa saya sadari, lahirlah melodi-melodi sederhana. Ternyata dari apa yang saya lakukan setiap hari, ketika datang perasaan ingin menaikkan satu pujian bagi Tuhan lewat kata-kata, sampai hari ini Tuhan izinkan saya bisa menciptakan kurang lebih 15 lagu. Bagi saya ini bukti bahwa bukan soal hebat atau tidaknya kita di mata manusia, tetapi soal hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita menyerahkan apa yang kita punya, sekecil apapun itu, Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang indah bagi kemuliaannya. Karena itu saya mau memotivasi kita semua, jangan ragu untuk berkarya bagi Tuhan. Jangan berkata, saya nggak bisa, atau saya nggak punya kemampuan. Tuhan bisa memakai suara kita meskipun tidak merdu, tangan kita meskipun tidak terlatih, bahkan hidup yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, biarlah kesaksian saya ini mengingatkan kita semua, jangan menunggu sempurna untuk melayani, tetapi mulai saja dengan hati yang tulus. Tuhan yang menyempurnakan. Dan saya ingin berbagi sedikit lagu yang saya ingat saja, supaya Bapak Ibu percaya bahwa saya ini bisa menciptakan lagu. Nah, lagu yang ingin saya nyanyikan sedikit-sedikit ya, ketika COVID terjadi, semua tutup, gereja tutup, usaha pun tutup. Nah, saya tinggal sendiri dan di situ saya merenung dan saya berkata, Bapak, aku percaya Engkau ada. Bapak, aku percaya Engkau ada. Meskipun Engkau tak kelihatan. Nah, ini yang saya ciptakan sampai saya merasa begitu meresap di hati ini. Nah, pernah suatu hari saya berada di Amerika, saya melihat rumah-rumah indah, terus saya ingat sama Tuhan. Itu di dalam perjalanan saya melihat rumah-rumah indah. Saya berkata gini, suatu hari nanti ku berjumpa, suatu hari nanti ku berkumpul. Ini kerinduan hati saya. Memang banyak rumah-rumah indah di bumi ini, tapi ada satu rumah yang lebih indah yang ada di surga, di mana nanti kita akan berkumpul dengan Dia. Nah, itu saya nyanyikan menjadi satu nyanyian yang indah. Waktu saya merasa hidup ini kalau nggak melayanimu Tuhan, apa artinya? Saya ini masih punya tenaga, saya masih punya waktu, saya punya nafas, sampai saya berkata, aku masih punya nafas,
Aku masih punya waktu, ku masih punya tenaga untuk melayanimu Tuhan. Jantungku masih berdetak, nadiku masih berdenyut, nafasku masih berhembus, ku mau melayani sampai selamanya. Nah, ini lagu membuat saya sampai hari ini, kalau ada masalah yang saya alami, saya ingat saya masih punya nafas Tuhan. Saya punya tenaga, saya masih punya waktu. Jantung saya masih berdetak, nadi pun masih berdenyut. Kalau semua sudah nggak ada, artinya kita istirahat dan tidak lagi melayani di muka bumi ini. Dan masih banyak. Terakhir saya berjalan pagi, terus saya ingat ada gempa, lalu saya ingat Tuhan, walaupun saya sendiri, tapi Engkau berjanji akan menjagaku. Sampai saya nyanyi sambil di jalan pagi itu, saya nyanyi, Tuhan berjanji menjagaku, Tuhan berjanji menyertai, Tuhan berjanji membawaku masuk rumah yang mulia. Nah, ini banyak yang saya alami dan saya nyanyikan menjadi satu pujian yang indah. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergunakanlah kesempatan kita untuk melakukan apapun bagi kemuliaan Tuhan. Kita nggak usah hidup banyak gaya, tapi hiduplah banyak berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, Tuhan sayang kita semua. Amin.